Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahu wa man wala ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sering mendengar tentang surga, membacanya melalui kitabullah Al-Quranil Karim, menelaahnya melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyimaknya, mendengarnya dari uraian para ustadz dan guru-guru kita, bagaimana indahnya bangunan surga, bagaimana kerikil-kerikilnya surga itu yang terbuat dari intan dan batu mulia. Bagaimana tentang nikmatnya yang tidak akan terputus. Bagaimana tentang nikmatnya makanannya yang tidak pernah terbersit oleh hati kita, belum pernah terbayangkan oleh kita selama di dunia ini. Itulah surga. Tapi setelah kita mendengar tentang surga, apakah hanya sebatas itu? Hanya sebatas memori saja. Setelah itu hilang. Jamaah rahimakumullah. Surga yang Allah janjikan kita kejar hanya sesekali dan kita tidak mengejarnya secara terus-menerus. Berbeda kalau kita mengejar dunia, kita ingat satu dunia, kita kejar satu hari, kita kejar surga. Dunia kita kejar satu hari, kita hanya ingat kepada surga, hanya Allah hanya 1 menit, 5 menit, bahkan paling banyak 1 jam kita ingat tentang surganya Allah. Kita bekerja untuk dunia 1 bulan, kita bekerja untuk surganya Allah yang Allah janjikan hanya 1 hari. Saya akan membacakan sebuah hadis tentang bagaimana tentang seorang laki-laki yang terakhir masuk surga dan seorang yang keluar terakhir dari neraka dalam keadaan merangkak. Hadisnya cukup sahih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innani la a'lamu akhir ahlin nar khurujan minha wa akhiri ahlil jannati dukhulan rajulun yakhruju minan nari kabwan fayaqulu Allah ta'ala wa azza wa jal idhab fadkhulil jannah fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'an. Sebelum saya lanjutkan hadisnya, bahwa menurut Rasulullah nanti di hari kiamat ada seorang laki-laki yang keluar terakhir dari neraka. Dia merangkak keluar dari neraka. Kemudian dia orang terakhir keluar dari neraka. Dan dia juga terakhir masuk surga. Masuk surga. Orang lain ada yang secepat kilat, ada yang si laki-laki ini keluar dan masuk keluar dari neraka, masuk surga dalam keadaan merangkak. Yakhruju minan nari kabwan fayaqulu Allah ta'ala azza wa jal idhab fadkhulil jannah. Kata Allah kepada orang laki-laki tadi, fadkhulil jannah,
masuklah ke surga. Fayatiha, kemudian dia jalan dari ke surga itu. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'an. Dalam bayangannya bahwa dia udah gak punya tempat di surga. Apa yang dilakukan? Fayarji'u fayaqulu ya Rabbi wajadtuha mal'an. Dia balik lagi kepada Allah dia. Ya Allah, ya Rabb, wajadtuha mal'an. Sepertinya aku sudah tidak punya tempat lagi di surga ini ya Rabb. Apa kata Allah? Fayaqul izhab fadkhulil jannah. Kata, udah masuk kamu surga. Masuk surga sana. Fayatiha, lagi-lagi dia berkata, fayatiha, dia datangin itu pintu surga. Di sini dia lihat. Apa dia katakan? Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'an. Lagi dia berkata, 3 kali dia berturut-turut berkata. Dia keliling ke sini, ya Allah, sudah enggak ada tempat buat saya, ya Allah. Kemudian, nih, jawaban terakhir dari Allah. Fayaqul idhab fadkhulil jannah. Udah masuk surga sana, kata Allah. Fa inna laka misla dunya wa asyara amsalihha. Sesungguhnya buat engkau itu seperti dunia, seluas dunia. Wa asyara amsalihha, bahkan wa asyara amsalihha, 10 kali luas dunia. Masya Allah, jamaah. Orang yang terakhir masuk surga dapat surganya 10 kali lipat dari dunia yang sekarang kita injak dan kita huni ini. Apa kata laki-laki tadi? Fayaqul tasharru minni aw tadhaku minni. Dia berkata bahwa Allah itu sedang bercanda dengan dia. Bagaimana mungkin saya adalah orang yang terakhir masuk surga, tapi engkau kasih dengan 10 kali lipat dunia ini? Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah tersenyum kepada orang tadi. Dhahika hatta badat nawadizu, sampai terlihat senyum sampai giginya terlihat Rasulullah itu. Zaka adna ahlil jannah manzilatan. Betul, inilah engkau buat engkau, kata Nabi. Orang yang terakhir masuk surga dapat 10 kali lipat. Wa asyaru amsalihha. Terbayang oleh kita. Kita mengejar dunia, bekerja untuk dunia. Apa yang kita cari? Harta, tahta. Berapa tahun? Harta kita habis. Untuk apa harta kita? Membangun 1 unit rumah? Atau membeli 1 unit kendaraan? Selesai. Kemudian setelah itu kita mati. Jabatan, tahta, berapa tahun? Buat para pejabat. Atau yang lainnya, berapa tahun? 63 tahun sudah digariskan oleh Allah. Lebih dari itu adalah bonus. Kita kejar dunia, kita bekerja untuk dunia hanya untuk mengejar kenikmatan sesaat, yaitu nikmat dunia. Tapi kita lupa bahwa karunia Allah buat orang yang mengejar surga, yang nanti nikmatnya adalah 10 kali lipat, kita abaikan. Kita 1 hari ingat untuk mencari surga, 1 bulan kita bekerja untuk dunia. Jamaah rahimakumullah, kalau kita mendengar hadis ini, apakah kita tidak ingin seperti orang-orang yang mendapatkan surga lebih awal? Apakah perjuangan mereka ringan? Tidak. Demi Allah saya katakan, tidak ringan untuk mendapatkan surganya Allah. Kita lihat kisah-kisah sebelum zaman sahabat Rasulullah SAW. Sumayyah bin Yasar untuk mengejar surga, mempertahankan kalimat La ilaha illallah. Dia rela ditusuk dari kemaluannya sampai tembus ke dadanya untuk mempertahankan apa? Dia ingat bahwa setelah mati dia akan dihisab. Setelah hisab nanti ada dengan yakin, dengan keyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Sumayyah bin Yasar. Bilal bin Rabah. Bagaimana Bilal bin Rabah mempertahankan keimanannya?
keimanannya. Untuk apa? Karena Bilal bin Rabah tahu bahwa setelah ini, kalaupun dia mati sekarang, pasti Allah akan ganti dengan kehidupan yang lebih baik. Kita, khususnya saya, berwasiat kepada diri sendiri bahwa kejarlah surganya Allah. Di saat kita bekerja untuk dunia, kita jangan lupa, kita mesti mengejar surganya Allah. Di bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita sama-sama tingkatkan takwa kita kepada Allah, yang intinya adalah kita akan menjadi orang yang takwa dengan pembelajaran Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, sehingga dengan kita bekerja untuk dunia, tapi kita lebih mengutamakan kepentingan akhirat, terutama untuk menuju surganya Allah. Mohon maaf, ini bukan tausiah, hanya sekedar mengingatkan kepada diri sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ini salah, itulah kesalahan pribadi. Allah dan Rasulnya terlepas dan terbebas dari kesalahan ini. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.